Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawab salamnya udah pada lemes, teman-temannya udah pada ngantuk, harus dikasih pantun kayaknya nih. Daun salam, daun talis, di bibirna ayat tangkal rambutan. Jawab salamna ila lelis, roman-romana bari nundukan. Masya Allah. Udah ngantuk belum? Terus tunduh tak aja. Tapi insya Allah ngantuknya di tempat majelis ilmu dapat pahala. Alhamdulillah. Tunduh namanya kayak pahala. Komodinu sarek modelnya, Masya Allah. Apalagi yang melek maksudnya. Dikatakan dalam satu keterangan Rasulullah bersabda, "Ya Ibni Mas'ud julusuka sa'atan fil majalisil ilmi, la tamasi qalaman wa la taktuba harban, khairul laka min alfi raqabah." Ya Ibni Mas'ud, duduknya engkau di tempat majlis ilmu, di tempat majlis sholawat, di tempat yang mana di tempat tersebut dibacakan zikir, tahlil, berkumpulnya orang soleh, walaupun hanya sesaat, sebentar, sekedap. La tamasi kolaman, tidak pegang pulpen, itu mantun pulpen. Habib badek naros mau nanya nih, ibu-ibu marantun pulpen dah hente. Karena mantunnya paling hiji duanya. Wala taktuba harapan, tidak menulis satu huruf pun. Akan tetapi lebih baik, lebih mulia daripada memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Bahkan keterangan lain lebih baik, lebih bagus, lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Mudah-mudahan barokahnya hadir majlis ilmu, majlis mulia, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sekali lagi Habib ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang jawab salam Habib rezekinya lancar. Giliran rezeki pada semangat dah. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat berangkat haji, cepat berangkat umroh. Ya Rabbal. Hoyong angkat ke haji, hoyong angkat umroh, hoyong tos gadu artosna. Hayal wetenya ya Allah, abdi hoyong umroh, abdi hoyong haji, ya Allah. Mudah-mudahan dikabulkan hajat. Amin amin ya Rabbal. Mohon maaf sebelumnya nih Habib ceramahnya bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Kira-kira kalau bahasa Indonesia kira-kira paham nggak? Paham ya? Namun dia paham ngacung ya. Masya Allah. Terkadang Habib suka bahasa Sunda itu suka bingung. Kebanyakan bahasa. Seerting bahasa. Contoh aja Habib contohkan satu. Makan. Makan di bahasa Indonesia makan. Kalau orang kampung sini, kampung apa namanya nih? Cilacap. Ayat dahar ya nondi ta tuang nondi mam nondi meda nondi madang orang ini. Ayo bahasa madang orang Sunda mana? Maradang tadi. Babado, jajablo, tegek, gagares, wah banyak banget. Makanya bingung dah. Mudah-mudahan walaupun bahasanya campur gado-gado, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya Rabbal. Dan Habib mau nanya nih, di sini kalau pengajian biasanya sampai jam berapa? Jam berapa? Sampai subuh? Masya Allah. Wayang sukan Habib nanya. Siap sampai subuh? Siap? Siap sampai subuh? Silakan anda di sini Habib pulang. Ya. Mudah-mudahan sekedik barokah sadayana. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasribu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم وسلم على سيدنا محمد وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين تباركا بالذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال حبيبنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن آدم محبتي فقد وجبت له شفاعتي. وقال الإمام شافعي رضي الله عنه من جمع مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ لهم طعاما وأحل مكانا وصار سبب لكرعة مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث الله يوم القيامة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun, segenap para alimin ulama, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru alladzi lam yudkar ismuhum, yang mana pada kesempatan malam hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alimin ulama kita, dengan kehadiran guru-guru kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan para alimin ulama kita, wabil khusus yang hadir, mudah-mudahan senantiasa Allah taala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, Allah jadikan santri-santrinya penerusnya saleh au salehah, diberikan ilmunya yang manfaat, dan dari ayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Tak lupa wabil khusus kepada sahibul hajat, sahibul bait, keluarga besar musola, apa ini namanya, aku lupa. Ada Sukiyah. Mudah-mudahan yang menyelenggarakan acara ini, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dan Allah jadikan putra-putrinya, keluarganya saleh au salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya, baik daripada Bapak Kungu, Bapak RT, baik daripada Polri, TNI barangkali hadir. Di sini hadir Bapak Kungunya hadir. Ada. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kungu kita banyak dukungan. Orang dia mah juga lagi mah masalah dukungan supaya jangan sarayanya. Hati-hati lewat ke jalan Garinggul, mudah-mudahan dukungan artos nasi beroge, mudah-mudahan jalan Saraya. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu kita, aparat kita, mudah-mudahan Allah jadikan para pemimpin yang amanah, yang sayang sama rakyatnya,
yang senantiasa memperhatikan hak-hak rakyatnya, pemimpin yang cinta ulama, dan mudah-mudahan di akhir jabatan dan usianya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan khusus pula kepada segenap para panitia, baik daripada Ormas Banser, baik juga tim Hadroh, baik juga tim Amparan, dan seluruh yang telah mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan tenaganya sehingga terselenggaranya acara peringatan Maulid Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dicatat amal ibadah soleh dan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih dedeh nyaah sayang ka urang sadayana. Dan ini membuktikan ieu teh ngabuktoskeun bukti sayangnya Allah, bukti cintanya Allah kepada hambanya. Karena di mana tatkala Allah sayang, Allah cinta, Allah dedeh, Allah nyaahkan jadi hambana, Allah henteu ngantep, Allah tidak membiarkan hambanya bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah takdirkan lisan kita membaca salawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena kalau kita di rumah belum tentu kita baca salawat, betul? Leres. Bisa jadi nonton TV, bisa jadi tidurnya, bisa jadi main gapleh, ngopi gaplehan nanya. Kaya di dia mahnya, Masya Allah, di dia masalah oleh sadayana. Amin ya rabbal. Di rumah biasa jadi ngobrol tidak bermanfaat, tapi alhamdulillah Allah takdirkan lisan kita membaca salawat, membaca asyraqal, memuji Rasul. Mudah-mudahan barokahnya salawat, berkahnya maulid, tidaklah kita keluar di majlis ini melainkan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, melainkan hajat-hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita, baik saudara kita, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang belum punya pekerjaan, berkahnya maulid, berkahnya salawat, dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Amin. Yang sedang belajar usaha, belajar tani, dagang, bisnis dan sebagainya, mudah-mudahan usahanya, rizkinya diberkahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang belum pada nikah, barangkali di sini ada yang jomblo, mudah-mudahan berkahnya salawat cepat nikah. Amin. Ya Rabbal. Gak di mana-mana kalau tidak nikah aminnya paling kencang. Yang paling kencang aminnya berarti dia belum nih. Di sini Abi mau nanya, di sini ada yang belum nikah, ada? Di pengker ayam atau can nikah ayah? Ngacung atau can nikah? Ngacung, ngacung, yang didoakan deh. Ini mau hadir sih orang ya, lebih dari 40 ya. Insya Allah. Kata ulama kalau lebih daripada 40 salah satu doanya insya Allah seperti walinya Allah dan insya Allah akan dijabah. Amin. Ya. Mudah-mudahan yang jomblo, yang belum nikah cepat nikah. Amin. Amin ya robbal. Amin. Yang belum nikah santuy. Apa santuy. Jangan putus asa. Ya, kita husnuzon aja sama Allah. Mungkin Allah belum ngasih yang terbaik buat saya. Mudah-mudahan berkahnya sabar. Insya Allah laki-laki dapat yang cantik. Dapat yang apa lagi? Yang solehah. Dapat yang kaya. Oh ayo nanya, Masya Allah, ayo nama gelis benghar, Masya Allah. Perempuan juga mudah-mudahan nanti mah berkahnya sabar, mudah-mudahan dapat yang ganteng, yang soleh, yang kaya, kayak Habib, Masya Allah. Tenangmu Habib belum nikah, ya, belum nikah 2 kali, Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu-ibu hoyong gaduh minantu Habib hoyong. Kurang kompak hoyong tuh gaduh minantu Habib. Ngimpi merenya Masya Allah. Tapi bukan sesuatu yang mustahil. Bisa aja ada Habib mana di kampung orang Cilaja. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan berkahnya kita sama-sama membaca maulid, membaca sholawat. Mudah-mudahan Allah jadikan desa ini, kampung ini, desa Cilaja, Allah jadikan desa yang aman, desa yang berkah, desa yang maju. Dan Allah jadikan desa ini, kampung ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di majlis mulia seperti ini. Dan insya Allah tidak diragukan lagi majlis ini akan turun daripada rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan inda dzikris salihi tanzilur rahmat. Ketika satu tempat, satu majlis, satu perkumpulan yang mana di tempat tersebut kita mengundang, kita menghadirkan, menghadharahkan nama-nama orang saleh, maka di tempat itu pula akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita paham, kita sadar, kita paham semuanya bahwasanya kita bukan hanya mengundang orang soleh, bukan hanya menghadarkan para aulia, para syuhada, tapi kita menghadarkan, mengingat, menyebut daripada nama sumber kesolehannya, sumber kewaliannya, sumber kenabiannya, tidak lain dan tidak bukan habibana wa nabiyana Muhammad. Insyaallah tidak diraukan lagi ini majlis mulia. Kenapa saya mengatakan ini majlis mulia? Karena dimanapun, siapapun, perkara apa saja, kalau ada hubungan dengan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak diraukan lagi akan menjadi mulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena ulama sudah sepakat, di ghairi ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan, terus sepakat bahwasanya orang termulia, orang yang paling agung di muka bumi ini adalah siapa? Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking mulianya sampai Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana Rasulullah fiha muqalladan." Andai kata di muka bumi ini ada salah satu sosok, ada salah satu wujud, ada salah satu makhluk yang masih ada di dunia selain Allah, maka yang paling pantas, yang paling mulia, yang paling agung yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin melihat kadar mulianya seseorang, maka lihatlah kedekatan, hubungan dengan Habibana wa Nabiyana Muhammad. Semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Rasulullah, maka mereka akan mulia di mata Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Muhammad. Habib contohkan, biar jelas lah. Contoh aja, ulama, kiai, ajengan, ustadz ini mulia apa enggak? Kurang kompak, mulia tak hendak? Mulia, dimuliakan sama orang. Andai kata terkadang ada kiai ustadz datang, terkadang salam suka dibulak balik, suka seperti ini, seperti ini, dibalikan lagi. Saking mulianya para ulama sampai disunya juga disalamnya bulak balik. Ini cari keberkahan. Ya, kalau seperti ini namanya akhlak, memuliakan. Kalau dibalikan seperti telapak tangannya, dihirup, disunggahin, ini cari keberkahan, tabarukan. Karena kiai kita, ulama kita dulu waktu ngajinya, waktu wiridnya pakai telapak tangan, makanya juga dibelak balik. Ini akhlak, memuliakan, takriman, seperti ini ta'ajuban, cari tabarukan, cari keberkahan. Tapi dihirup ya, jangan kita salaman ngajarin anak-anak itu ke jidat, jangan ke jidat, jangan ke pipi, dihirup sama hidung. Nah, biar berkah, dimuliakan sama orang para alim ulama. Bahkan andai kata ada undangan kalau maulidan, sekarang udah musim ini kan undangan maulid ya. Kiai jamaah pada datang nih awal, kiai datangnya terakhir. Kiai datangnya terakhir. Kira-kira itu kiai ulama ustadz ditaruh di belakang, di luar apa di depan? Di luar apa di depan? Walaupun datangnya terakhir di depan, dimuliakan sama orang. Bahkan kalau dapat apa tuh namanya snack atau berkat sini namanya ya, berkat
kiai sarang henteu kiai beda henteu berkatna. Beda dah henteu? Beda biasana ya. Hari kiai mah biasana berkatna ember, hanya hari bulan. Lamun teu ember ge berkatna dua. Sok dibedakeun. Maka lamun hoyong berkatna ember jadi kiai heula. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dibedain sama orang, seperti dimuliakan sama orang. Kenapa mereka mulia, ulama, ustadz, kiai? Karena di tubuh mereka, di hati mereka ada ilmunya. Habibana wa nabiyana Muhammad. Namun tak aya pangartian, namun tak aya ilmuan Kanjeng Rasul mau dimuliakan ieu ku jalma. Makanya karena kenapa kiai ulama dimuliakan sama orang? Karena di tubuh mereka ada ilmunya. Habibana wa nabiyana Muhammad. Para habaib, ya. Keluarga Kanjeng Rasul, ia mulia dah henteu? Mulia dah henteu? Kenapa mereka mulia? Karena pada tubuh mereka ada darah daging yang bersambung kepada habibana wa nabiyana Muhammad. Makanya sangat beruntung Pak, sangat beruntung Bu ketika kalian punya keluarga, punya anak bisa kenal dengan para habaib, dengan keluarganya Rasulullah. Karena hanya orang pilihan lah, jalmi pilihan anu ditakdirkan ku Allah untuk kenal, untuk duduk, untuk memuliakan keluarganya habibana wa nabiyana Muhammad. Karena banyak orang yang pinter ahli kita, pinter ngajinya, keluaran pondok pesantren, ya, pangartina seueur, tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk memuliakannya, untuk duduk dengannya. Bahkan sekalipun sebaliknya, terkadang orang yang biasa-biasa saja, orang yang awam, tapi ku Allah ditakdirkan untuk duduk dengannya, untuk memuliakan. Memang ini sangat cocok dengan hadis Nabi bahwasanya la yuhibbuna ahla baiti illa mu'minun taqi wa la yubghiduna ahla baiti illa munafiqun syahid. Tidak akan mencintai, tidak akan memuliakan, tidak akan daripada kenal dengan keluarganya Rasulullah terkecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan membenci, tidak akan mendolimi, mual ngajauhan, mual tidak akan mendolimi, tidak akan membenci terkecuali mereka orang yang celaka, orang munafik yang celaka dunia akhirat. Masya Allah, alhamdulillah. Maka dari itu mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan cinta sayang dengan para alim ulama, kenal dengan para habaib, sehingga kita dikumpulkan bersama habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Jadi kalau kita ingin mulia di mata Allah dan harus dekat, harus ada hubungan dengan kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dikatakan dalam kitab Simtuturar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni anna awwala syai'in khalaqallahu qabla asya. Ya Rasulullah, sampaikan kabar kepada saya, siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit? Siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan bumi? Siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan seluruh jagat raya ini? Lalu apa katakannya Rasulullah SAW? Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nur nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, bahwasanya sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan seluruh jagat raya ini, Allah menciptakan nur, cahaya habibana wa nabiyana Muhammad. Dan dari cahaya inilah wa minhu tafarra'an wujudan ba'da khalqin bima hadatha wa ma takun. Dan di cahaya inilah Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan seluruh jagat ini. Yang kemudian cahaya tersebut dititipkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian dititipkan kepada nabi yang lainnya, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Isa, sampai ke ayahandanya Sayyid Abdullah, sampai ke ibundanya Dewi Aminah. Lahirlah manusia termulia, Nabi Agung, Kanjeng Nabi besar Muhammad. Dan Masya Allah, tatkala lahirnya Rasulullah SAW, alam semesta yang tadinya, yang sebelumnya dalam keadaan gelap gulita, tapi menjadi terang benderang dengan cahayanya habibana wa nabiyana Muhammad. Bahkan cahayanya sampai membias ke negeri Sam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Sampai dikatakan dalam kitab Beba yang tadi kita baca syairnya, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa qalbi anta misbahu suduri. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kitab Beba tadi disebutkan, dalam keadaan sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamami. Sallu ala Nabi Muhammad. Mengeluarkan cahaya dalam keadaan sujud syukur. Tapi mau nanya di Cilacap, ada nggak orang yang ketika lahir bayinya sujud? Ayah hendak, namun ayah itu bayi ajaibnya namanya. Tapi masya Allah, Nabi Muhammad SAW ketika lahir dalam keadaan terang benderang, kemudian dalam keadaan sujud syukur kepada Allah. Bayi yang mana? Maka dikatakan dalam kitab Simtudurar, dikatakan basyarun la kalbasa. Rasulullah ini manusia. Rasulullah sami jalmi, tapi tidak seperti manusia biasanya. Beda panjang Nabi besar orang. Ya. Rasulullah SAW, masya Allah, ini memancarkan cahaya, bahkan cahayanya Rasulullah bisa mengalahkan cahayanya daripada bulan purnama. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan bulan purnama juga, masya Allah, sempat cemburu, ya, sempat cemburu sama Rasulullah SAW. Karena kalau orang-orang dulu tuh kalau bulan purnama itu suka lihat memandang, suka midang ya. Bidang kata orang Sunda ya. Bidang apa mandang? Bidang keluar. Bidang. Kalau tanggal katanya, kalau orang-orang dulu katanya suka bidang, maridang, nyadiakeun kopi, nyadiakeun rokok, ya bari ngalinting barunya. Ningali bulan. Sekarang masih suka ada yang kayak gitu. Ayah hande. Jarang-jarang barunya aya nama bidangna di taman kota bener teh. Masyaallah. Taman kota yang bidangna. Nah, ketika di bulan purnama itu suka memandang daripada bulan purnama yang begitu indahnya, yang begitu bersinarnya. Tapi tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lewat, ini pandangan daripada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, ini yang semula memandang daripada bulan purnama, pandangannya beralih ke pandangannya Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena cahayanya Rasulullah bisa mengalahkan daripada cahayanya bulan purnama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan begitu juga matahari pun sama. Matahari ini bisa dikalahkan dengan cahaya Rasulullah. Tatkala Rasulullah SAW ini berjalan di padang pasir, upami ngalangkung di padang pasir, tidak ada kalangkangan, tidak ada bayangan. Karena kenapa? Pada tubuh Rasulullah sudah memancarkan cahaya yang mana cahayanya bisa mengalahkan cahayanya matahari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Suka dibahas dalam suatu syair qasidah, wala dillullahu bal kana nura. Kompak dong. Wala dillullahu bal kana nura. Allah. Kasidah apa namanya? Omarun. Nah, hafal orang Cilabanya, Cilajah namanya. Hafalnya orang Cilajah mah Cakatingkir juga. Cakatingkir mah hafal. Omarun tak hafal. Cari cingwe ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wala dillu orang-orang au be cari wong Jawa niku teu aya kalangkangan pada badan diri Rasulullah, karena pada badan diri Rasul sudah memancarkan cahaya yang mana cahayanya mengalahkan cahaya matahari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hanya Nabi mah beda sama kita. Ya, contoh kecil lagi, yaitu ludahnya Kanjeng Rasul itu wangi. Wangi. Di samping wangi bisa nyembuhin. Habib mau nanya, ludahnya orang Cilacap wangi apa bau? Sengit tak bau? Bau non. Bau jigong. Bau jigong, bau cubluk. Masya Allah. Baunya di samping wangi, ludahnya kan yang bisa nyembuhin.
kira-kira ludahnya orang Cilacap kalau buat obat nih, kira-kira buat nambah sembuh atau nambah parah kira-kira? Paling digeremut belalur hejo. Tapi ludahnya Kanjeng Rasul di samping wangi bisa nyembuhin. Ada satu hikayat riwayat tatkala sahabatnya Rasulullah SAW tatkala di peperangan, beliau Sayyidina Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin, matanya terkena anak panah sampai matanya keluar bergantungan di pipi, masya Allah, sampai matanya keluar panona yuk ngagantung di pipi. Sayyidina Qatadah ia nyandak daripada matanya, dicandak matanya dongkap ke Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, mata saya ya Rasulullah, sembuhin cagerkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Qatadah, in tasbir falakal jannah. Kalau engkau bersabar, maka surga balasan untuk sampeyan. Makanya kalau kita lagi diuji, ya, lagi ada masalah, bersabar, ya. Kita lagi sakit, sabar. Lagi usaha di bawah, sabar. Lagi bokeh, sabarnya. Jomblo, sabar. Kita harus menerima apa qadar dari Allah. Faman radiya walahu ridha. Barang siapa yang ridho atas ketentuan Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Siapa tahu Allah menyiapkan yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Qatadah, in tasbir falakal jannah. Kalau engkau bersabar maka surga balasan untuk sampeyan. Apa kata Sayyidina Qatadah? Ya Rasulullah, memang surga balasan yang begitu indah. Memang surga balasan yang luar biasa, yang sangat istimewa, sampai dikatakan mala ra'ain ru'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbin basar. Mata belum pernah kita memandang di alam dunia, di surga mah ada. Kita belum ngebayangin, belum kebayang apa itu yang namanya ibaratnya bidadari, apa itu yang namanya kandungan kayak gimana. Kita belum ngebayang nih. Tapi di di surga mah ada. Surga balasan yang begitu indah, anu begitu sae, anu begitu luar biasa, ditolak oleh daripada Sayyidina Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin. Ya Rasulullah, apalah artinya surga kalau mata saya tidak memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin bukan menolak daripada keindahan, daripada keistimewaan, keindahan surga, akan tetapi keindahan yang hakiki, keindahan yang sesungguhnya adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena tidaklah Allah menciptakan surga terkecuali untuk menempatkan kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kemudian ludahnya Rasulullah SAW ditempelkan ke matanya Sayyidina Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin. Biidznillah, atas izin Allah, matanya sembuh dengan sempurna. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Matanya seindah daripada sebelumnya, masya Allah. Hanya beda ya, Nabi sama kita mah beda. Nabi mah banyak ibadahnya ya. Nabi mah sedikit makan, kalau makan itu sedikit. Kalau kita gimana? Sedikit makan kita mah ya. Gede-gede dahar, gede-gede dahar. Nabi itu banyak sedikit tidurnya. Apa? Sakedik sarena ibadah wae. Lamun urang kumaha? Sakedik sarena urang nanya. Masyaallah. Beda makan. Sinilah kalau kita jelaskan daripada perbedaan kita sama Nabi luar biasa. Maka dari sangat beruntung ya, antum kalian bisa hadir majelis ilmu. Dengan hadir majelis sholawat, insya Allah mudah-mudahan penyebab salah satu kita semuanya dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala ya Rabbal. Makanya kalau kita ingin mendengar, atau kalau kita mendengar ada taman surga, maka mampirlah, datang. Ya, dikatakan salah satu keterangan faida maradu rawdatan min riyadil jannah fartal. Tatkala kalian mendengar, daripada ada taman surga, maka kata Rasulullah SAW, fartal. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma huwa min riyadil jannah? Apa taman surga tersebut ya Rasulullah? Taman surga adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Inilah adalah taman surga. Mudah-mudahan berkahnya kita hadir majelis ilmu, majelis maulid, kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam semesta menjadi terang benderang. Bahkan dikatakan sekalipun
daripada beburungan hewan pada sorak gembira senang atas kelahiran kanjeng Nabi besar Muhammad. Maka juga dibahas tuh dalam syair apa tuh? Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi. Apa qasidah ini? Tidak apal deh. Jangan pinggir apa? Nah ini tentang rohatil beburungan ini, hewan-hewan ini merasa bahagia, senang atas kelahiran kanjeng Nabi besar Muhammad. Mau baca qasidah ini mau? Mau biar tahu ya, apalagi sangat cocok nih, sangat cocok dengan peringatan daripada Maulid baginda besar Muhammad SAW. Kita kenalkan keluarga kita, anak-anak kita daripada keluarganya kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kita jadikan Cilacap bersolawat. Siap? Siap nggak? Bila perlu lampunya dimatiin. Siap? Lampunya dimatiin. Siap? Boleh deh dimatiin, biar semangat, biar gemak ya. Jadi kita perayaan Maulid itu Masya Allah kedah lebih istimewa ya, spesialkan di hari-hari yang begitu indah, begitu ya harus banyak bahagia karena senantiasa kita memuja kanjeng Nabi Muhammad SAW, harus paliyafrahu, harus gembira senang. Siap bersolawat? Siap? Siap bersolawat? Siap? Tapi Habib minta yang punya handphonenya dinyalain, handphonenya dinyalain bisa. Nah, bawa handphone enggak? Bawa handphone enggak? Orang punya handphone-nya Masya Allah. Ini bawa handphone ini Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang punya handphonenya dikeluarin, nyalain flashnya. Nah, nyalain flashnya. Yang bawa handphone, yang ngeluarin handphonenya, yang nyalain flashnya, Habib doakan mudah-mudahan handphonenya diganti yang lebih bagus. Tapi yang bawa handphonenya dibunyikan baik, ku Habib didoakan handphonenya error. Masya Allah, kita jadikan Cilacap bersolawat dan sama-sama membaca syair, membaca salawat. Mudah-mudahan berkahnya salawat, mudah-mudahan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Tapi Habib minta suaranya yang semangat, yang kompak, mudah-mudahan yang paling kencang suaranya, mudah-mudahan. Semuanya. Mimma
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Boleh nyalain lagi panitianya. Mudah-mudahan berkahnya kita sama-sama membaca salawat kita orang-orang yang didekatkan dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan inilah keistimewaan daripada orang yang membaca salawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan para ulama adinis salata ala Nabi Muhammadin faqabul hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Muhammad. Perbanyaklah, langgengkanlah, istiqomahlah dalam memuja, dalam memuji, dalam bersalawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad. Karena sesungguhnya orang yang memuja, orang yang memuji, orang yang bersalawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biduni taraddudi, Allah tidak akan menolak. Allah tidak akan menolak. Insya Allah akan pasti terimanya. Sementara amal yang lainnya bainal qabuli wa raddiha. Kemudian kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak. Tapi amalan yang sangat istimewa walaupun andai kata diiringi dengan hadroh, dengan gendringan, andai kata sengaja atau enggak sengaja, andai kata dengan diiringi dengan cahaya-cahaya handphone, tidak akan pernah ditolak oleh Allah, yaitu orang yang bersalawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad SAW. Tapi amal yang lainnya, contoh sedekah kita, kalau dalam hati kita pengen dipandang, dipuja sama orang lain, maka amal sedekahnya bainal qabuli wa raddiha. Kemungkinan diterima amal sedekahnya, kemungkinan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amal sedekahnya karena dalam hatinya ingin dipandang sama orang lain. Tapi amalan yang sangat istimewa, sengaja atau enggak sengaja, walaupun sambil bawa kendaraan, sambil nyangkul, sambil masak, insya Allah berkahnya sholawat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Nah, kalau orang semakin banyak baca sholawat, insya Allah akan semakin dekat dengan kanjeng Nabi besar Muhammad. Sebagaimana Rasul sampaikan, inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aqfarhum alayya salatan. Sesungguhnya nanti di yaumil mahsyar, yaumil qiyamah, orang yang paling dekat denganku, jalmi anu paling cakat sareng abdi saur kanjeng Rasul, yaitu orang jalmi anu paling seueur, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kata Nabi, semakin banyak kita baca salawat, insya Allah akan semakin dekat dengan kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita baca salawat ini tidak mesti di bulan Rabiul Awal, ya, tidak mesti di bulan Maulid, tidak mesti di bulan Rabiul Awal. Setiap saat kita dianjurin. Dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna, ini kata kerja fi'il mudhari yang artinya akan dikerjakan atau sedang dikerjakan, yang artinya selalu, tidak ada hentinya. Malaikat Allah bersalawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alan nabi. Jadi orang bersalawatlah, bersalam kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena semakin orang jarang baca salawat dan semakin akan jauh dengan kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau orang sudah jarang baca salawat, ditakutkan tidak dikenal sama kanjeng Rasulullah. Saya mau nanya nih, pengen nggak dikenal sama Nabi? Hoyong tuh cakat sarang kanjeng Nabi. Kamu orang hoyong cakat ke kanjeng Nabi. Hoyong di tepangan kanjeng Nabi. Sing seur-seur mau sholat. Karena kalau orang sudah jarang baca sholat sama Nabi, ditakutkan tidak dikenal sama Nabi. Dalam kitab Muqasyamatul Qulub, Al-Imam Ghazali pernah bercerita bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang sedang tertidur. Dan di dalam tidurnya ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki ini memanggil nama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah, ta'al, kemari, kesini ya Rasulullah. Tapi seakan-akan Rasul tidak menghiraukan ini panggilan pemuda. Di sauran teh cicing wae kanjeng Nabi, seakan-akan kita panggil kata jangan.
Akhirnya karena tidak dihiraukan panggilannya, akhirnya Rasulullah lari ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, walima taltafit alayya ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak menoleh kepada saya? Kenapa engkau tidak menghiraukan panggilan saya? Saya panggil ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Karena sesungguhnya saya ini tidak mengenal kepada sampean. Tapi hendak tepang ke anjir, sampean sah. Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, kaifa ma lam ta'rifni wa ana rajulun min ummatika ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak mengenal kepada saya? Saya ini laki-laki umatmu ya Rasulullah. Katanya bahwasanya mengenalnya, sayangnya, cintanya Rasulullah kepada umatnya melebihi daripada ibundanya kepada anaknya. Kenapa kepada saya tidak kenal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Li'annaka lam tadkuruni alayya bisalah. Karena sesungguhnya ini engkau ini tidak suka baca salawat kepada saya, gak suka ingat kepada saya. Tarak mau salawat ke abikum abi atapangka sampai ya. Gimana saya mau kenal kepada sampean gak suka ingat kepada saya? Lalu akhirnya pemuda ini dia ingin melazimkan besoknya, ingin melazimkan setiap hari baca salawat 100. Dan berapa bulan kemudian ia tertidur lagi. Di dalam tidurnya ia bermimpi lagi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian dipanggil lagi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah saat ini waktu ini mengenal kepada saya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Dijawab dengan penuh kegembiraan, kesenangan, senyuman. Al-an, saat ini, waktu ini saya mengenal kepada sampean berkah sampean setiap hari membaca sholawat 100 kali. Mudah-mudahan karena kita selalu banyak membaca sholawat, ingat sama Nabi, tidak didekatkan dengan kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan salah satu bukti kecintaan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah orang yang hadir di malam yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan cinta sama kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan penyebab kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Pengen masuk surga, pengen? Hoyong lebat surga, hoyong. Orang hoyong lebat surga, pengen masuk surga, diantaranya hadirin majelis maulid. Al-Imam Sri As-Saqati beliau sampaikan, man qasada mawadi'an yuqra'u fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada radah min riyadil jannah. Barang siapa orangnya punya tujuan, punya keinginan gaduh kehoyong untuk hadir kemana? Ke majelis yang mana di tempat tersebut dibacakan maulid, dibacakan sholawat kepada kanjeng Rasul, maka sama halnya sami sareng jalan tersebut, orang tersebut menuju taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Li'annahu ma qusida dzalikal mawadi illa mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lain dan tidak bukan kalian bisa hadirnya ke tempat yang mulia ini ya karena punya rasa cinta, punya rasa rindu pada kanjeng Nabi besar Muhammad. Tapi yang namanya cinta harus ada pengorbanan, betul? Ya, betul nggak nih? Terus tahan nggak? Namanya cinta harus ada pengorbanan. Jadi harus nurut. Ya, yang namanya cinta ini bukan hanya daripada membaca salawatnya saja, bukan hadir majelis maulidnya saja, tapi hakikatnya cinta. Sebagaimana Al Habib Hasan Asy-Syadzili sampaikan, hakikatnya cinta adalah ketika taat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Karena hakikatnya perintahnya Rasulullah adalah perintahnya Allah dan larangan Rasul adalah larangan Allah. Aduh, contohkan aja ini, contoh kalau orang yang sedang jatuh cintanya. Aduh, contohkan di sini namanya siapa lah? Si Agus, si Agus itu ya. Ayah, bulannya siapa ya? Ujang, ayah Ujang. Ujang ayah. Kira-kira sah namanya. Nyontohkan sah kira-kira. Hah? Sambo. Sambo itu. Sah namanya sah. Si Rambo. Si Ujang dah Ujang, sama Ujang tidak, Ujang gitu. Tapi sana Ujang dia nyakun dan ninja mulanya. Si Ujang iya bogoh kasih Iroh. Ayah Iroh ini ayah. Aduh yakin ini ayah lagi di sekolot mereka. Karena zaman sekarang nggak mau nama Iroh, betul. Pengennya Karang Magintan, pengennya Ica, pengennya Dewi, pengennya apa lagi Meli. Anak ayah udah anak Iroh embung ya.
Cuma contohnya contoh. Ya si Ujang bogo kasa kasiro. Cek siro teh Ujang. Iya bebek, masya Allah. Zaman sekarang kan lebay betul ya. Can kawin can hage bilang tuh bebek, sayang, ayang, mama, umi can kawin padahal. Ada gitu di Ciraja ayah. Ayang, masya Allah. Ayah nama lebaynya. Makanya kahade nu cinta dina Facebook atau kahade ditipunya, kahade ditipu. Karena itulah zaman ayah nama. Karena ayah pantuna teh dikatakan cinta zaman sekarang diawali dengan chattingan, masya Allah, tidak chat, saling lempar gombalan, belum nikah udah sayang-sayangan, masya Allah. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu, masya Allah. Wah, ada foto, masya Allah gantong, gua nang edit aja nama, asli nama hidung, masya Allah. Ada gitu ayah. Foto mau mancung, masya Allah. Juga Sandrukang, juga Salman Khan. Pas ketemu teh sah, Odading Mang Oleh. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah foto mah juga artis India, artis Bollywood. Pas ketemuan Neng Iroh. Nah, ada foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu, masya Allah. Makanya jangan ini ayat pantun Adi deh. Dari mana datangnya cinta, masya Allah. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa, pas ketemuan wajahnya berbeda. Masya Allah. Ini tuh kecewa yang cina ada foto magelis, kamu begini juga. Iya ini masya Allah. Ini jatuh cinta cerita, ini cerita lagi nyontohin kan? Ada cinta. Si Ujang bogo kak. Kata neng Ujang, tolong deh beliin seblak. Nah, seblak. Ayah seblak di dia ayah. Cireng ayah di dia. Wah, apalagi cilor ya cilor. Aja dilawan sangat lengkap. Lagi ngidam pokoknya. Ujang beliin seblak, wah masya Allah. Hujan panas, wah pokoknya mah nurut baik. Karena cinta. Begitu juga halnya kalau kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah harus nurut, ikut apa yang diperintahkan Nabi. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutin kanjeng Nabi besar Muhammad. Kalau kita bisa mengikuti ahlaknya Nabi, cara sholatnya Nabi, cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, Allah akan memberikan jaminan, Allah akan memberikan jawaban. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Dan bukan hanya dicintai oleh Allah, bahkan Allah memberikan jawaban wa yaghfir lakum. Allah bakal ngahampura, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Sebenarnya nih kita merayakan daripada maulid seperti ini, bikin tabligh akbar, bikin semua acara ini yang begitu mewah, belum sedikit pun belum bisa membalas jasa besarnya kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasa besar Rasul ini sangat besar, luar biasa. Bahkan kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, beliau katakan, hatta kita berkunjung sampai orang ziarah ke kota Madinah sambil merangkak pun tidak akan bisa membalas jasa besarnya baginda besar Muhammad SAW. Begitu cintanya Rasulullah, begitu sayangnya Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Sampai-sampai saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai beliau mengatakan, lau yushaku ahadukum bisyauqatin fi rijlih la ajidu ala maha fi qalbi. Andai kata daripada salah satu kalian, andai kata yang duduk pada malam hari ini kakinya kena duri, pasti kita akan merasakan sakit. Apa kata kanjeng Rasul? Maka tidaklah aku rasakan apa yang kalian rasakan, terkecuali sampai ke dalam hatiku aku rasakan sakit kalian. Masya Allah. Kita yang kena durinya, kurang muka juga pakai kanjeng Rasul mengarus kenyerina. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW tatkala duduk bersama sahabatnya, Rasulullah SAW meneteskan air matanya dan beliau mengatakan, ana mustaqun li ihwani, ana mustaqun li habibi. Saya rindu kepada saudara-saudara saya rindu kepada kekasih-kekasih saya. Apa kata sahabatnya Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu? Bukankah kami adalah kekasihmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW?
la bal antum ashabi, bukan engkau adalah sahabatku, akan tetapi saudaraku, akan tetapi kekasihku adalah mereka amantu'i wal mur'ani, mereka yang beriman kepadaku, mereka yang percaya kepadaku, mereka yang bersolawat kepadaku, akan tetapi belum pernah memandang wajah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam yang mulia ini orang-orang yang dirindukan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memang itu harapan kita hadirin, harapan kita. Ilmu kita nggak punya, amal nggak punya, ya. Sholat terkadang wah, kadang khusyuk, kadang enggak, sedekah kadang dipandang, pengen dipandang orang. Masih ada harapan dengan kita rasa cinta kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Suatu ketika ada sahabatnya Rasulullah SAW mendatangi Rasulullah, seorang Badui min Arabi. Ya Rasulullah, mata sya'ah ya Rasul, kapan kiamat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Nah, ada apa yang antum siapkan sehingga engkau menanyakan kapan kiamat? Ya Rasulullah, ada tu bila siam wala, saya ini gak banyak amalan, tapi hendak seur amalan, gak banyak puasa sunnah, gak banyak sholat sunnah, tapi saya punya modal cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'a man ahbabda, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Mudah-mudahan dengan kita cinta Rasulullah, dengan sama-sama membaca sholawat, menjadikan bukti kecintaan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya nih, sebenarnya kalau kita nggak baca sholawat juga Rasulullah sudah mulia. Namun orang tengah ngayakeun muludan ke Rasulullah tos mulia. Tapi kita yang butuh dengan syafaatnya kanjeng Rasul, yang mana di padang mahsyar kelak meminta kepada syafaat pertolongan kepada nabi yang lainnya, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah tidak bisa memberikan syafaat. Apa kata Rasulullah? Ummati, 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 umat. Yang diingatin hanya umatnya oleh Rasulullah SAW. Tapi kita yang butuh, andai kata kita tidak bersalawat juga Rasulullah sudah mulia. Bahkan dia dikatakan seorang penyair, Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, ana ma madahtu Muhammadan bi qasidati lakin madahtu qasidati bi Muhammadin. Saya memuji Rasulullah, saya memuji Rasulullah bukan dengan syair saya, bukan dengan pujian saya, tapi syair saya menjadi mulia, syair saya menjadi agung karena telah memuji habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, memperingati maulidnya, mudah-mudahan menjadikan bukti kecintaan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dan dikatakan sebagaimana di awal muqaddimah, man undama maulidi, barang siapa yang senantiasa mengagungkan daripada kelahiranku, maka Rasulullah akan memberikan syafaat. Dan siapa yang selalu istiqomah daripada membaca sholawat, merayakan daripada maulidku, maka wajabat lahu syafaat. Maka mereka wajib akan mendapatkan syafaat pertolongan daripada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Lalu bagaimana Habib, timbul pertanyaan, Habib gimana sih caranya supaya saya menjadi umatnya Rasulullah yang istiqomah, yang senantiasa selalu cinta? Ya kita amalin sunnah-sunnahnya, banyakin baca sholat, banyak sunnahnya Nabi. Habib contohkan aja satu. Ini siwak, apa? Siwak. Siwak ini sunnahnya Nabi. Habib mau nanya, di sini ada yang bawa siwak malam ini? Mana yang ada yang bawa siwak? Acung. Pengerayaan deh. 1 orang, 2. Mana siwaknya diberikan oleh? 1, 2, 3. 3. Ayo. 4. Nah, sementara ini siwak ini masya Allah, walaupun harganya murah, harganya apa? Murah, paling goceng, mahal-mahalnya 10.000 atau 20.000, tapi bisa membuka daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Rasulullah pernah sampaikan, barang siapa orangnya sing sajal mina anu istiqomah bersiwak, maka tatkala meninggalnya insya Allah lisannya akan dimudahkan, akan diringankan untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Barang siapa yang ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, insya Allah akan menjadi husnul khotimah, akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Amali subah. Bukan hanya kita mau sholat saja, setiap bangun tidur, pada sare, bugas, dan bukan hanya laki-laki saja, perempuan boleh. Karena Sayyidatuna Aisyah punya juga siwak, Sayyidatuna Fatimah pakai juga siwak. Kembali
Bahkan apalagi kita mau sholat, karena pahalanya orang yang siwakan pakai, yang sholat pakai siwak sama nggak beda. Kata Nabi, rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bila siwak. 2 rakaatnya nih orang yang bersiwak lebih afdol, lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang tidak bersiwak. Siwak. Bahkan siwak ini kata Nabi mutahharul ifam, jadi akan mensucikan, akan mewangikan daripada mulut. Ya, mardatul li Rabbi, akan menjadikan daripada ridhonya Rabbi, ridhonya Allah, dan masyaqqatul lisyayatin, akan menjadikan bencinya setan. Makanya kalau ada orang kesurupan, orang apa ya? Kesurupan, ya suka ada yang kesurupan. Udah, jangan dibawa ke dukun, kasih aja apa namanya siwak. Tapi siwaknya udah dipakai, bacain ayat Al-Kursi, tempelin ke ludahnya, insya Allah mereka akan disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pakai siwak sunnah Nabi. Apalagi sunnah Nabi banyak. Kalau Nabi itu kalau minum pakai tangan kanan. Tangan apa? Tangan kanan sambil duduk. Jangan minum sambil berdiri, pelok. Sambil duduk. Pakai tangan kanan. Lebih contohkan ya, boleh. Kebetulan namanya lagi haus. Pakai tangan kanan. Sebelum diminum itu dipandang dulu. Ditinggali dulu. Nah, ditinggali itu aya hikmahna. Ya. Karena bisi we atuh dina teh aya naonan. Lehoan bisinya. Lehoan bisi aya jarumanya. Bisi nu diinum kurang teh aki bisi mah bisi. Makan aya hikmahna ditinggali. Eta mah anjuran Nabi. Cai aki diminum dikirain marjannya. Ditinggali. Memang itu anjuran Nabi dipandang dulu. Kalau ketemu apa namanya laler ya. Laler itu disunah apa? Dicelupin. Biasa kaum Adam kan laki-laki suka minum kopi ya, suka dikerumutin laler, dicelupin. Disunahkan dicelupin. Karena lalat ini ada 2 sayap. Sayap kanannya daripada obatnya, sayap kirinya daripada penyakitnya. Makanya disunahkan untuk celupin, buang. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berpandang baca bismillah. Alhamdulillah. 3 kali, cuman Habib minumnya sekali aja. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali. Nah, barang siapa orangnya yang mengikuti cara minumnya Nabi dengan cara duduk, dengan cara dipandang dulu, dengan cara baca bismillah dulu, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka selama air tersebut di dalam perut, maka akan dijauhkan daripada mengerjakan daripada maksiat, dan insya Allah akan dijauhkan daripada bahaya dan bencana dan sebagainya. Yang ngamalin ya, pakai tangan kanan. Habib saya lagi makan, tangan kanannya lepotan sama nasi ya. Biasanya kan suka kalau makan di sawah sama sayur ya, nggak boleh pakai tangan kiri. Tangan kiri. Nah, tapi tangan kanannya ke bawah. Paham? Kira-kira paham? Walaupun tangan kiri juga nggak dosa kita. Nggak dosa kan, ini hanya sunnah ya. Syukur bisa dijilatin, karena itu sunnah juga. Dijilatin, tahu dijilatin? Cek kurang cilacap di naon? Diletakan, dilamotan. TRT sunnah, gagabah ya. Sunnah dilamotan, namun dilamotan kurang, ya lamotkan ke batu. Barokah yuk perut kiai gitu. Ini kan lagi ngerjain sunnah, betul ya. Maka itu dijilatin itu sunnah ya. Pakai tangan kanan, makan tangan kanan ya. Terus kalau Nabi itu kalau makan ya jarinya paling 3 jari. Orang Cilacap lamun makan daharnya sabaraja deh. Iya, kedik ya, masya Allah. Jadi itu pakai tangan kanan. Nabi itu pakai apa namanya? Pakai wewangian. Pakai apa? Wewangian ya. Apalagi laki-laki nih. Makanya nih Habib punya wangi, apa minyak wangi nih dari apa? Ambilin di mobil gitu. Bawa minyak wangi nih. Barangkali pengen siapa yang pengen beli silakan. Itu insya Allah minyak wanginya ajib. Wangi barangkali kebetulan kita lagi ngamalin sunnah ya, teringat sama minyak wangi, harus bawa minyak wangi di mobil. Barangkali ada yang senang, itu harganya 20.000. Barangkali yang senang, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti sebelum ditutup doa ya, kita barangkali yang senang silakan.
Itu dianjurkan, disunahkan pakai minyak wangi, apalagi mau sholat, khususnya laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau mau pakai minyak wangi, minta izin dulu sama suaminya. Ya, minta doa, neng minyak wangi boleh tante, boleh, silakan nggak apa-apa. Kalau laki-laki terutama mau sholat, jangan ini mau ke masjid, wah masya Allah, udah bau ya, udah bau ketiak, bau kesang ya, tapi dianjurin pakai minyak wangi, pakai pakaian putih, mau jumatan, mau sholat, pakaian putih ya, itu hukumnya sunnah. Ya kalau kita mau menghidupkan sunnah Nabi, kalau bukan kita orang ya siapa lagi, betul? Siapa lagi? Jangan bib, itu mah sunnah. Bib pakai siwak sunnah. Bib pakai pakaian putih hanya sunnah. Bib puasa daripada tarawih Arafah hanya sunnah. Iya memang kalau andai kita ninggalin juga kita nggak dosa. Tapi di sisi lain kita jangan sampai menganggap enteng sepele satu amalan sunnah. Karena dikatakan mentahawwa nabi sunnah faharamun alaihi wajib. Barang siapa yang telah menganggap enteng, menganggap ringan satu amalan sunnah, ditakutkan diberatkan oleh Allah untuk mengerjakan daripada perkara yang wajib. Kalau orang sudah berat, kalau orang sudah meninggalkan perkara wajib, maka urusannya dosa. Ya, maka dihidupkan sunnah Nabi. Nabi itu senang pakaian putih kalau mau ibadah sholat. Ya, jangan sampai kita mau jumatan pakai bajunya apa ya, pakai baju pilihan kubunya. Pakai baju pilihan presiden, kalau Allahu Akbar coblos nomor 1, masya Allah. Gigi Nadi coblos nomor 2, masya Allah. Gigi Nadi pakai baju, emang masalah buat lo, masya Allah. Tapi pakaian putih, pakai sarung, bahkan orang-orang yang apik, kalau orang-orang yang waro itu pakai sarung juga suka dicapnya, dilepetin, diumpetin, ya. Karena terkadang merek sarung juga itu bisa mengganggu kehusuan sholat. Lagi Allahu Akbar pas melek gajah mumprah. Jadi wah di mall. Jadi nanti Atlas paling pasar kerucuk sabarahannya. Pasar Cilimus paling main BHS. Masya Allah. BHS setengah juta, 1 juta, masya Allah. Maka hidupkan sunnah Nabi, yakni pakai pakaian putih, pakai siwak. Kalau mau makan pakai tangan kanan, insya Allah. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku sama hanya cinta kepada saya. Barang siapa yang cinta kepada saya maka kana ma'i fil jannah, maka mereka akan didudukan dengan kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, Habib ya sebagaimana tadi Habib mau ngasih pertanyaan nih sama anak-anak. Di sini ada anak-anak nggak? Ada nggak? Ada nggak anak-anak? Ada. Sini nanti Habib kasih hadiah. Siapa namanya? Itu yang bagi koko kecil tuh, yang berdiri tuh, boleh? Itu yang sampingnya pakai kope ya? Yang luak liat dan ini nah hadiah ke Habib, kayak diberi acis. Masya Allah, diberi hadiah ku Habib. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya berani ya, masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang selesai dulu. Masya Allah. Mic-nya ada lagi nggak? Mic-nya kasih. Nanti kalau bisa jawab pertanyaan Habib kasih uang. Berapa nih? Masya Allah. Sebelumnya Habib pengen tahu dulu namanya siapa? Yang keras kok. Akmal artinya apa? Oh artinya Akmal ya. Apa nanti artinya? Berapanya? Makanya kalau kita ngasih nama itu yang bagus ya, yang baik, karena nama itu adalah ini namanya bagus, Akmal, sempurna ya. Pulang ngaran desa Jojon, masya Allah. Ngaran teh namanya teh namanya si Sule, masya Allah. Nama itu yang bagus. Nama kalau laki-laki Ahmad, Muhammad, Mahmud, nama-nama yang terpuji. Tapi di orang Sunda mah Ahmad sebelum mod. Nah, dia mulai di mod. Ahmad ya Ahmad dia. Sulaiman di Sule ya. Habib punya teman di apa tuh Kalimanggis namanya Hasan Basri. Hasan
Basi dipanggil non, Econ, masya. Terus nama saya kembali di Econ, masya. Nah, namanya siapa? Namanya Ahmad. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya udah besar jadi apa? Oh, main bola. Jadi apa? Andalannya siapa andalannya? Apa? Selain pemain bola, pengen cita-citanya jadi apa lagi? Ustadz. Jadi apa? Ustadz. Jadi kiai. Mau jadi kiai? Mau? Jadi apa? Kiai, masya Allah. Amin, amin dong. Amin. Ini mending jadi kiai ya. Kiai mah yang beas 2 jam jadi. Masya Allah. Biasa nah, kiai terus dakwah terus beres-beres biasa. Amun dicilajah terbiasa dibiasakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita cenah jadi fan bola sang kiai, masya Allah. Nih pertanyaannya gini, Habib mau nanya, kalau bisa jawab pertanyaan Habib kasih uang 50.000. Ya. Rasulullah SAW dilahirkan di kota mana dan dikuburkan di kota mana? Gampang. Lahirnya di mana? Oh, jelajah lahirnya. Menyesatkan, di mana? Maka dikuburkan di kota. Dikuburkannya itu kan lahir di kota Mekah. Dikuburkannya di kota. Di kota apa? Apa? Karena nggak tahu, Habib kasih minyak aja. Kasih minyak mana minyak? Udah datang belum? Mana ambil satu? Dah, ganti lagi dah. Habib ganti lagi. Kasih minyak lagi. Nah, ini kasih yang 50.000 deh, belum. Tuh yang pakai kopiah lagi tuh. Eta. Nah, ini ulang siang tadi. Boleh yang ini ada. Yang ini udah apa? Kalau Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad. Semangat saking pengen dekatnya sama Habib. Foto dulu. Salim dulu. Foto. Salim. Insyaallah barakallah, mudah jadi anak yang soleh, yang pintar, yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Namanya siapa? Oke. Masya Allah, semangat banget, Masya Allah. Cita-citanya pengen jadi apa? Astronot. Woi, mending bagus astronot ini cita-cita jadi tukang gali kuburan. Kuburan meloba di sini jadi astronot, jadi kiai, mantap ya. Nih, yang Habib pengen tanyain. Tadi kan kita udah baca syair ya rohatil atiyam tasdu filayalil maulidi. Apa kan syair itu ya? Nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Ibundanya siapa namanya? Ayahnya itu siapa? Nama ayahnya siapa? Nama ayahnya Nabi? Abdullah. Alhamdulillah. Ibundanya? Abdullah. Ibunya apa? Ibunya. Kan Abdullah nama ayahnya. Terus? Coba. Coba. Jadi gimana nih, kasih hadiah jangan nih? Aminah. Ya udah, nggak apa lah. Ya siap, betul. Udah bagi 2 aja. Nanti ini 40.000, itu yang kasih 10.000 tuh. Ya. Karena jawabannya itu pas adaya. Pas yang terang terkaji. Soalnya Nabi Muhammad. Salam dulu. Insya Allah pintar ya, sudah. Yang lain pengen minyak, emang gratisan bae. Tekor atau habis. Nih barangkali ada yang pengen, yang minat silahkan. Itu harganya 20.000 ya. Barangkali yang benar, yang minat silahkan, kalau nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kita bisa memang sambil kita baca sholawat, boleh panitia Eki ditawarin ke jamaah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya robbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayyul hadi bi ajmal dzikra. Sallu ala
Mohon maaf atas kekurangannya. Ini Habib tidak bisa melanjutkan ceramah ini karena udah kondisi sudah capek juga, karena udah malam juga. Nanti kita tutup dengan doa.